desa. Kayaknya Teo. Oh, kayaknya Teo pulang ah. Hari ini kita lagi persiapan Natal. Oh, kita lagi persiapan untuk ibadah gabungan Sekore Beli Kota, guys. Jadi sementara kita jaga ikannya, guys. Ini masih Jadi gitu. yang ini Lele Intra. Yang ini orang tua Taraguna yang ini. Makan rambut. Tuh lah orang, orang. Oke, berangkat ke tangannya. Mereka lagi misuf kasbiden telatra. Gagal men. Halo gas lu. Ini nyetreng kan? Memakan nasi ya, tenang saja. Waktu cepat-cepat.
murid. Besar, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah gabungan untuk Sekolah Puri Kota dan Puri Selatan. Dan sebelum itu, saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, izinkan saya untuk membaca susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan bersama langsung, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang kelima nama-nama sekaligus tutup. Sekarang kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Untuk itu saya persilakan buat dulu. Dan untuk menjemput pemimpin ibadah, kita menyanyi lagu Mas Tujuh. Mari saudara, dengan sukacita bersama kita saling menyapa dan bersama kita katakan terpujilah segala hormat kemuliaan bersemayam kepadamu, Tuhan yang Engkau memberkati. Dengan sorak-sorai buat segala perbuatannya yang ajaib itu, mari kita mengangkat pujian bersama. Lemah dan asing, bahkan mampu untuk mengasihi mereka. Kami yang terasing dalam pergaulan dan lingkungan sekitar kami. Kami yang lemah karena fisik dan masalah hidup yang terus menghimpit. Kami datang kepadamu dan kami mau berucap, penolong kami hanyalah kepadamu Tuhan Allah, pencipta alam semesta.
Yesus Kristus yang menebus kami, dan Roh Kudus yang tetap menuntun kehidupan kami. Diberkatilah kita yang datang bersekutu dan memuji kebesaran-Nya saat ini. Amin. Melewati hari yang begitu sulit dalam lingkar kami tunduk di hadapan ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlakunya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang setia dan adil, yang mau mengampuni dosa-dosamu dan yang mau menyucikan kamu dari segala kecemaran. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami melalaikan perintah-Mu, bahkan kami tidak bertanggung jawab atas apa yang Engkau percayakan kepada kami. ampunilah dan kasihanilah kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengharapan kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Diberikan kesempatan solo kepada Bapak Pendeta K. Waktu dan tempat dipersilakan. Putus asa tak berarti, tanpa harapan, lalu tanah yang menumbangku menjama jadi hidup baru, dan kayu yang kasar melupakan jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia
Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, Diberikan kesempatan vokal grup Pemuda Maulang Bui. Diberikan kesempatan kepada saudari Ivana Barbake. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Mari kita setelah berdoa berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, kami sungguh mengucap syukur karena begitu Tuhan sangat mencintai kami, anak-anak muda yang dengan kerendahan hati meninggalkan kesibukan kami. Mungkin kami bisa melakukan apa yang lebih nyaman dari ini. Kami bisa nonton bola mungkin, atau kami bisa bermain sepuas hati kami. Tapi kami memilih saat ini untuk taat kepadamu, karena kami sadar kami anak muda, tanpa kebenaran firman-Mu kami kosong, kami hampa, kami tidak memiliki apa-apa. Kami sungguh mengucap syukur, dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu keluar dari hati yang mau mengucap syukur dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saat ini kalau kami diperhadapkan dengan kebenaran firman yang akan kami baca, renungkan, biarlah kami memetik pelajaran dari apa yang akan kami renungkan sebentar nanti, supaya kami pulang tidak sama seperti kami datang, karena kami pulang membawa sesuatu yang baru yang mau kami jadikan sebagai prinsip hidup, sebagai pedoman untuk kami melangkah di hari-hari hidup kami. Bapa, kami mau menyiapkan hati pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan Bapa memberkati hamba-Mu yang Bapa pakai di saat ini. Hamba Bapa tidak bisa apa-apa karena kemurahan kasih karunia Tuhan yang melayakkan hamba. Bukan karena agenda dan keinginan hati, tapi biarlah isi hati Tuhan yang terpancar dan bisa kami mengerti, lalu kami hidupi. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang siap kami terima, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Haleluya. Amin.
Shalom. Damai di hati. Anak muda membuka tali senang-senang kawan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta dan teman-teman yang sudah memberikan waktu untuk bisa bersama-sama di sore hari ini. Dan kita akan merenungkan keberadaan firman. Sebelum membaca, saya beri judul untuk renungan kita di sore hari ini, memenangkan pertempuran melawan raksasa Anda. Mungkin kalau orang dengar raksasa kan orang belum pernah lihat raksasa di sini toh, karena orang tahu raksasa itu di dongeng-dongeng, cerita rakyat. Tapi kita bisa mengaplikasikan raksasa ini ke dalam kehidupan setiap kita sebagai anak muda maupun juga orang tua Bapak Ibu Pendeta saat ini sebagai suatu masalah yang memberatkan hidup kita sehari-hari. Akhirnya kita tidak bisa bertumbuh, mengalami perubahan hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 17. Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 17. Saya mungkin tidak akan membaca firman ini seperti biasanya, tapi dari setiap beberapa pasal yang akan kita baca, kita akan bedah dan belajar secara bersama-sama. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 3. Bisa saya minta kesediaan kita untuk baca bersama-sama pasal 1 sampai 3. 1 Samuel pasal 17 pasal ayat 1 sampai 3. Dengan judul perikop, Goliat menantang tentara Israel 2-3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Eseka di Efes-Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tabatim. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah kanan dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ini keadaan di mana mungkin orang pernah dengar dari sekolah minggu cerita tentang Daud dan Goliat. Cerita Daud tentang Goliat, tapi hari ini orang mau belajar lebih dalam lagi. Dan keadaan saat itu orang Israel dan orang Filistin, mereka ada di sebuah pegunungan yang di tengah-tengahnya lembah. Mereka ada di sana untuk bersiap berperang. Begitu jadi, misalkan nih, orang Israel sebelah sana, orang Filistin sebelah sini. Di tengah-tengah ini lembah. Dan yang menjadi renungan kita sore hari ini juga keadaan hati dari kedua bangsa ini. Bangsa Filistin di sebelah sana berdiri dengan gagahnya dan pandang enteng di orang Israel. Lalu orang Israel di sebelah sini berdiri dengan ketakutan, dengan intimidasi. Dari bahasa asli, saya bukan ingat pelajaran dari gereja, dari khotbah-khotbah yang saya pernah dapatkan. Tanah Yehuda dengan, kalau dilihat dari bahasa asli, artinya tempat pujian. Tanah Yehuda tempat pujian. Di tanah Yehuda artinya orang Filistin yang datang serang orang Israel. Tanah Yehuda yang seharusnya jadi tempat pujian, tapi jadi tempat di mana orang Israel ketakutan, padahal itu dompet tanah. Misalkan nih, tahun 99 kan kerusuhan Maluku Utara atau Ambon dan daerah-daerah lainnya. Itu misalkan kayak orang penyerang kamari tak tahu dari mana, dong mau kamari dibully untuk serang empat orang. Dan orang ini sebagai orang Israel yang diam di tanah Yehuda dan mau tunggu mau dapat serang nih. Yehuda, tanah yang seharusnya jadi tempat pujian, di situ Israel merasa terancam. Israel yang seharusnya jadi bangsa kenamaan, saat itu diremehkan oleh orang Filistin. Dan kalau orang melompat di ayat selanjutnya, di ayat 16, sudah 40 hari lamanya orang Filistin mengancam orang Israel. 40 hari. Lama kata rada tuh. Ini namanya Goliat dari Gad. Goliat ini lebih jago. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu kalau dihitung dengan ukuran sentimeter 280 cm. meter. Saya hitung ini bukan hitung sabaran, hitung lihat di kamus Alkitab.
tinggi sekali memang, 280 cm. Lalu ketopong tembaga ada di kepalanya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ketopong tembaga itu artinya dia punya kepala tuh dilindungi oleh tembaga ini, tembaga yang kuat ini. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lebing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Goliat saat itu dipandang sebagai sebuah ancaman, sumber ketakutan, penakluk orang Israel yang mematikan. Orang Israel di situ merasa terjepit, hilang kekuatan, hilang pengharapan, tinggal tunggu mati. Saya begitu, tinggal tunggu mati. Saya kan kalau tuh mau baca dia cerita selanjutnya kan orang Israel dulu terbik apa-apa, lu tinggal tunggu-tunggu. Saya kalau Filistin kamar serang berarti dong mati sudah setelah kekuatan. Lanjut ayat 8-11. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Goliat bilang, katanya, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perang? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan orang Filistin, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Lanjut pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang, 1 lawan 1. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangatlah ketakutan. Ketakutan apa yang ada pada hidup hari-hari ini? Takut setan kah? Takut suami kah? Takut terhadap berjodoh kah? Ketakutan dari hal kecil sampai hal besar itu bisa melemahkan tong iman. Atau mungkin sekarang orang sementara berpikir ada di posisi Saul. Saul itu raja loh di situ. Raja yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu dia perumpamaan kalau tuh antara pernah lihat raja, misalkan bupati Komson menjog begitu. Misalkan Halmahera Timur berbupati menjog, Halmahera Timur mau berjalan bagaimana? Tak ada pengganti, pasti cacat pemerintahannya. Begitupun orang Israel sekarang. Saul masih memerintah jadi raja, tapi dia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Akhirnya dia jadi raja yang tidak membawa bangsa Israel berperang dengan berani, tapi dia penakut. 40 hari. Ingat tadi 40 hari. Kadang ketidaktaatan kita menjadi PR buat orang lain. Karena itu berpikirlah bahwa setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi. Sama dengan Saul, kalau pasal-pasal selanjutnya yang tong baca Saul kejahatan tuh terhabis-habis. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali lah, berjalan. Saul benci kepada Daud lah. Kadang orang ketidaktaatan itu bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi tong renungkan tong hidup sama-sama. Bukan berarti saya bicara di sini lalu saya adalah orang yang lebih baik dari yang lain. Tidak, tapi kita belajar bersama-sama. Sekarang tong belajar tentang Daud, pribadi yang sangat luar biasa, yang berani dan keren sekali. 1 Samuel pasal 17 ayat 26, kita lompat ayat 26b. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini?" Artinya itu Goliat. "Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Lompat ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat ini. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Daud keren bukan mengandalkan kekuatannya seperti Goliat. Kalau Goliat kan tadi tong lihat dia perawakan tinggi besar, dia kuat.
Coba bayangkan orang berhadapan dengan Goliat dan orang jadi Daud. Kita nih kecil, masih muda, masih kemerah-merahan. Seringkali orang merasa sebagai anak muda terintimidasi untuk melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Karena orang merasa orang berdiri tidak mampu. Wih, ada orang yang sarjana kok, kita nih cuma SMP. Ada orang yang lulus kuliah, dong dapat kerja lebih baik, kita nih apa cuma pikobong. Seringkali orang merasa rendah diri karena orang melihat ke dalam orang pendiri yang lemah ini bukan kepada Tuhan yang punya kuasa mengangkat orang hidup sebagai anak muda. Daud keren karena mengandalkan Tuhan, bukan seperti Goliat yang terlihat keren, terlihat saja menurut mata pandangan manusia. Ayat 37 sampai 39 lanjut. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Ini Daud bilang ke Saul DP pengalaman waktu jaga kambing domba. Dia bilang ke Saul, Raja Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Saul kasih pakai Daud dompet baju perang yang barat-barat tadi tuh. Kok Daud bilang apa? Di ayat 39, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencoba sebelumnya. Artinya, coba orang jadi Daud begitu. Daud saat itu mau pergi berperang dengan Goliat yang besar itu, dia bilang begini, Raja Saul, kita tidak mau pakai baju perang ini karena kita tidak biasa pakai barat. Artinya dia tidak ada ketakutan begitu, tidak ada kekhawatiran karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Mungkin orang merasa, tapi orang tua nih cuma kerja berjual, kita bisa kuliah tidak ada. Tapi orang tua nih cuma pikobong, kita bisa dapat masa depan yang lebih baik tidak ada. Atau dulu kita pernah celaka, minta maaf, pernah ada insiden. Apakah itu bisa menjamin kita ke masa depan masih baik? Ingat, bangsa Israel itu ketakutan sebelum Daud datang. Dan Daud itu orang yang walaupun menurut mata manusia dia kecil dan terbatas, tapi dia tahu kepada siapa dia percaya dan dia menang. Daud mungkin bisa takut, tapi Daud menolak untuk terintimidasi. Loncat di ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dia percaya kepada Allah. Lanjut ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan, garis bawahi, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kemenangan bukan milik orang yang kuat, tapi kemenangan berpihak kepada orang-orang yang sabar dan berhikmat. Peperangan apa yang terjadi pada hidup hari-hari ini? Sekali lagi pertanyaan itu. Corona. Mungkin rasa terenak di tempat kerja, mungkin rasa kurang nyaman di rumah, atau mungkin ada masalah dalam percintaan bagi anak muda. Langsung baku terus. Orang yang berhawa nafsu itu celaka duluan. Orang yang berhikmat memperhatikan langkahnya. Lanjut ayat 51 sampai 54. Firman Tuhan, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Ini cerita waktu Daud semua kasih kalah Goliat.
Daud berdiri mendapat lawan mereka telah mati. Orang Filistin dijawab pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka orang Filistin itu. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin Goliat tadi dan dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Goliat mungkin sebelum kasih kalah Pak Daud mungkin sebelum kasih kalah Pak Goliat ini menjadi ancaman terbesar untuk bangsa Israel. Tapi tidak dengan Daud, karena dia berserah kepada Tuhan, maka Goliat boleh menjadi berkat terbesar bagi Daud. Apa yang jadi hambatan di hidup kita hari-hari ini, Tuhan itu sangat bisa memberikan mujizat dan memulihkan keadaan kita. Tapi yang jadi masalah saat ini adalah orang cuma mau yang instan saja, tidak mau berproses. Orang cuma mau lihat yang DP enak-enak dan nyaman-nyaman, tapi orang tidak mau meniti hal setia pada perkara-perkara yang kecil. Mungkin orang cuma lihat, wih kakak sana dia sudah nikah di sana, dong foto private bagus. Tapi tong tidak tahu, tong sedih saat tong melihat tong penghidup, orang tidak jaga hati dalam berpacaran. Masih sekolah so berpacaran sambar, berpacaran beda agama. Jangan memberikan kenyamanan yang murah. Keadaan hati yang berubah terlihat dari sebelum dan sesudah Daud datang. Itu tadi tong belajar. Itu cerita dari Daud, Goliat, dan Saul. Apa yang harus orang belajar dari pribadi Saul, apa yang harus orang belajar dari pribadi Goliat, dan dari pribadi Daud. Pesan yang terakhir ada di dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20. Ayat 17 sampai 20. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai ayat 20. So di sana semua amin? Sudah di sana sama. Tolong baca sama-sama ya. Pasal 13, Bilangan pasal 13 ayat 7 sampai 20. 23. Maka Musa menyuruh mereka untuk katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau nonton video itu macam menonton film-film zombie begitu? Tahu film zombie itu yang kalau wabah so ada, kota-kota sepi. Kalau ada yang berteman dengan saya, mungkin ada lihat saya di story di Mantos, Manado Town Square, jam 8 malam. Tadi malam sekitar jam 8 malam, orang cuma 2. Dan itu mungkin belum terlalu menakutkan untuk orang di sini karena belum dapat rasa. Tapi coba ambil hati sedikit untuk membayangkan apa yang dirasakan oleh orang saudara-saudara yang daerahnya sudah banyak terdapat korban dari wabah ini. Apakah orang tiap malam ada mendoakan mereka, bersyafaat untuk keluarga-keluarga yang meninggal karena virus ini? Cepat saja 14 hari saya begitu, dan 14 hari itu tertutup, saudara mungkin sudah meninggal sangat cepat memakan korban. Jadi yang orang belajar dari Bilangan 13 ini, itu tadi yang orang baca perintah Musa kepada Yosua dan teman-temannya 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Yang orang belajar di ayat ini adalah yang pertama, Bilangan, nanti saya bacakan Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, dong sobale dari mata-matain tanah Kanaan ini. Kodoran cerita ke bangsa Israel,
kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dorang bawa DP hasil. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak ini keturunan orang-orang tinggi besar atau bisa dibilang raksasa. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, seterusnya. Lanjut ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini Kaleb yang bilang. Yang harus orang belajar hari-hari ini adalah jangan tuh termakan dengan hoax kayak gitu. Yang saya lihat di grup itu, mau di grup gereja, mau di grup tempat kerja, mau di grup teman-teman alumni, semua tentang corona, dan itu kebanyakan yang hoaxnya. Jadi ada baiknya, walaupun orang di sini belum terlalu merasakan situasi atau dampak dari corona ini, tapi orang harus menjaga orang hidup dan jaga tong jaring, jangan sebarkan berita hoax sabaran. Karena dari ayat ini orang belajar orang-orang yang ketakutan tadi ini, dong tidak masuk di tanah Kanaan, tapi dong mati dalam perjalanan ke tanah Kanaan karena Allah murka terhadap mereka. Hati-hati dengan mulutmu di masa kesesakan. Apa yang kamu bilang, apa yang kamu percaya, itu yang akan kamu alami. Jadi begini, seringkali tuh berpikir ada tetap teman satu dia bilang begini, mi corona nih, mi satu saja terus takut mati kawan, mati kawan, benar. Tuh terlalu takut dengan wabah karena orang percaya Tuhan ada di sisi kanan menjaga dan melindungi. Tapi apakah orang dengan melakukan itu orang kayak jadi orang yang pandang enteng begitu? Kalau orang pandang misalkan kalau orang pandang enteng dan punya mindset seperti ini, cara jaga kesehatan dan wabah masuk ke bulik, Tuhan Yesus minta tapi misalkan wabah masuk ke bulik, kalau orang kena tuh ke rumah pun kena, begitu. Dan ini adalah sikap yang tidak baik sebagai anak muda, sebagai orang Kristen yang beriman, tapi orang juga beriman. Jadi hidup adalah peperangan. Hidup adalah peperangan, kita tutup dengan ini. Hidup adalah peperangan, dan tentunya kita mau jadi umat yang menang. Amin? Amin. Tuhan gak mau jadi umat pemenang saja, tapi apakah terus hidup sehari-hari itu mencerminkan umat pemenang? Tadi malam ada pesta tuh, pesta. Amin. Anak-anak muda kan kalau pesta roke itu, sampai subuh terapa? Karena itu mungkin sudah menjadi adat istiadat orang-orang Maluku, dan tidak ada sifat baik itu, tidak ada cara hidup seperti itu di daerah-daerah lain. Itu keunikan dari orang sebagai orang yang memangku adat seperti itu. Tapi yang harus orang renungkan, orang lebih lama di pesta atau lebih lama di buka Alkitab? Orang lebih lama di buka HP atau lebih lama di buka Alkitab? Oh, karena di HP kan ada aplikasi Alkitab, betul. Tapi kalau baca Alkitab di HP kok notif masuk kan, lebih pilih notif. Jadilah pemenang yang benar-benar, bukan cuma di mulut bibir, tapi dari hidup sehari-hari. Menang bukan berarti siapa yang tetap hidup. Misalkan corona, ngana tetap hidup kak, tuh tetap mau hidup kak, tuh akan mau jadi korban nih. Kebanyakan kan orang share-share tentang corona ini kan karena takut mati karena, iya, karena takut mati sih DP inti tuh. Jaga kesehatan karena takut mati semua, bukan itu yang harus jadi motivasi sebagai orang percaya. Tong share sesuatu itu karena orang beriman. Kalau tong fokus di mati atau hidup, orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Menang adalah siapa yang melakukan kehendak Tuhan Yesus, dan bukan hanya sementara tapi sehari-hari, dan biarlah itu semakin
mendalam dengan Tuhan, dan biarlah torang menjadi anak muda atau orang-orang sebagai pribadi-pribadi yang bukan hanya cuma bilang percaya Tuhan di mulut bibir saja, tapi dari torang hidup hari lepas hari. Mungkin torang berdoa, torang menjadi orang yang taat, torang bertobat hari ini, mujizat atau pemulihan dalam tong hidup belum terjadi besok, belum terjadi minggu depan, belum terjadi bulan depan. Tapi tetaplah setia, karena justru proses itu yang akan menguatkan dan membentuk torang untuk semakin rela dibentuk dan dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk menutup firman. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu telah termaterai di dalam hati pikiran kami, dan biarlah dari setiap apa yang kami dengar ini, biarlah bukan seperti angin lalu masuk kiri lalu keluar kanan, tapi biarlah kami mau merenungkan posisi hidup kami hari ini. Mungkin kami memang lemah saat kami mau berkomitmen untuk hidup dalam Tuhan, kami masih saja melakukan apa yang jahat. Tapi biarlah kami tidak menyerah dengan kelemahan-kelemahan kami hari-hari ini, tapi semakin kuat. Seperti kami khawatir lalu kami memproteksi diri kami terhadap wabah yang sementara marak akhir-akhir ini. Bagaimana kami juga merenungkan hidup kami untuk memproteksi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya bukan secara jasmani saja kami kuat sehat, tapi terlebih juga secara roh kami. Kami berani bayar harga, kami berani menolak apa yang jahat, kami berani tidak mau melakukan lagi apa yang hanya membuat kami nyaman, senang, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Terlebih sebagai anak-anak muda, begitu banyak godaan yang ada di hadapan kami. Bahkan kami dengan mudah hari-hari ini mendapatkan dosa-dosa favorit kami. Kami minta ampun ke hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memampukan menolong kami untuk jadi pribadi-pribadi yang semakin kuat taat, menjaga mulut, bibir, hati, pikiran kami agar berjalan selaras dengan apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba bersyukur karena ada Roh Kudus-Mu di dalam setiap kami, yang menolong memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia setiap hari. Kami bukan hanya berstatus di sosmed membagikan doa-doa rohani, kata-kata motivasi rohani, tapi kami menghidupinya terlebih dahulu. Kami melakukannya dengan hati mata yang tertuju kepadamu. Kami mau menyenangkan Engkau, melakukan segalanya dengan rela seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah kami tidak mengharapkan pujian dari manusia yang sia-sia Bapa, karena kami tahu manusia mengecewakan, bahkan sekelas orang tua kami, keluarga kami pun bisa mengecewakan kami. Tapi biarlah kami mau berharap kepadamu, karena Engkau tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah berdusta atas kami. Janji masa depan, masa muda kami indah dan selalu Engkau baharui setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli, jemaat dipersilakan berdiri. Diberikan kesempatan kepada vokal grup dari pemuda Jawa Muda.
saudara-saudari yang berkenan Tuhan, kita langsung doa syafaat menasihatkan hati kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, Jumat muda yang teramat baik dalam kehidupan kami. Takut dengan kasih setiamu kepada kami sehingga selalu saja kami rasakan penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Beberapa bulan lamanya ketika kami berada di kawasan pelayanan jemaat pada saat ini dan untuk memuji dan membesarkan kemuliaan Tuhan. Pada ibadah ini kami telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda kami dari ahli Pasari, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi. Bermohon sudilah Engkau menetapkan langkah ke masa depan mereka yang baik. Anugerahkan kepada mereka ketabahan serta keteguhan dalam menyadarkan keteguhan harapan Mereka yang tidak sehat, tolonglah Engkau melayakan. Sebagai obat guna memperoleh iman yang sehat, sekiranya Engkau menyertai kami iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas dunia dan alam semesta ini adalah bagian dari karya Maha Kuasa Tuhan. Kami bersyukur juga bahwa dengan adanya wabah virus corona yang mengancam kesehatan orang banyak secara global, telah mengajarkan kami arti berempati terhadap mereka yang terpapar virus tersebut. Rasa kepekaan kami terhadap bernalar secara ilmiah. Ajarlah kami hikmat-Mu bahwa Engkau menjaga kami daripada yang jahat. Namun hal tersebut bukan berarti kami acuh terhadap seruan darurat bencana yang telah diinstruksi oleh pemerintah bangsa kami. Kami membawa ke hadapan persembahan yang telah kami berikan di perkenalan gereja-Mu di sini. Doa ini kami persembahkan ke dalam tangan Bapa di surga, dan sambil kami mengucapkan doa kami secara bersama-sama dengan suara kedengaran demikian. Bapa kami di surga,
kita melakukan lagu terima kasih Tuhan. Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah segala. Karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap untuk tugas itu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal akan melengkapi, meneguhkan dan menkokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Situ tersiap kemana foto kemari. Nah, talang setuilin. Tuhan atas kasih yang besar dan sudah menyelesaikan ibadah di tempat ini. Saya perlu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pemuda Sekorwil, dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Sinode. Sambutan yang pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh pertolongannya kita diberi kesempatan di saat ini, dan kita pun bersyukur kita boleh menyelesaikan ibadah gabungan ini dengan baik. Sekaligus kita akan ikuti seminar di hari ini. Koordinator wilayah Wali Kota Selatan, pendeta yang kami hormati, Ketua BPHJ Jemaat Immanuel Atigau yang kami hormati, Ketua BPHJ Jemaat John Galid sebagai tuan dan nyonya rumah, pendeta Jemaat Maula Buli, pendeta Dewi Wandena dan sebagainya. Jadi tadi di luar teman-teman bertanya, Tewil dengan lukum dong suara ke belum? Itu artinya saya bisa bilang bahwa ini informasi ini kalau mengikuti ibadah pemuda terus pasti kamu tahu informasi ini. Kalau kita tarik ibadah pemuda, saya dapat tahu bahwa ini pemalas masuk ibadah karena informasinya ada di situ. Karena 1 tahun yang lalu kita minta sama-sama di Dom, bukan baru hari ini. Karena itu saya ibadah gabungan kemarin di sana menyampaikan satu hal yang penting adalah soal karena mereka kemarin dalam ibadah juga berdiskusi soal seorang tokoh yang Nehemia juga bicara soal komitmen kita, bicara soal komitmen juga tadi kamu sedikit bicara soal Golel dan seterusnya Saul. Karena itu saya sedikit memberi catatan bahwa sebagai pemuda harus punya komitmen. Hal yang sama saya sampaikan ke teman-teman yang ada di Welukum dan Tewil bahwa saudara-saudara ada di wilayah Kabupaten Halmahera Timur sebagai pusat kota di sana. Karena itu sebagai pemuda yang takut Tuhan yang harus punya komitmen. Artinya apa yang kita soal itu harus bikin, maksud saya itu.
Jadi kalau tong sepakati pada gabungannya di bulan berikut di Jemaat Immanuel Akigau seandainya harus ikut, itu maksud saya, komitmen yang tidak terlalu sulit, yang gampang-gampang saja, yang terlalu sulit akan susah dilakukan. Di saat ini pula saya menyampaikan hal yang sama saudara-saudaraku, supaya kita orang berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita sebagai pemuda gereja yang ada di wilayah Buli Kota dan Buli Selatan ini. Saya di tempat ini tidak akan menyampaikan hal yang banyak karena sebentar kita akan juga berlangsungkan dengan seminar dengan judul Aku dan Imanku. Saya tadi di belakang bilang saya sambung dengan perspektif pemuda Gemini dalam menghadapi zaman milenial 4.0 ini. Nanti sebentar kita ikuti dia isinya apa yang akan disampaikan, nanti kita ikuti bersama. Karena itu dengan harapan saya teman-teman sekalian, mari kita ikuti seminar ini dengan baik. Mungkin ada hal yang baru yang perlu kita dapat di saat ini, dan tentu ini juga merupakan sebuah harapan-harapan yang selama ini kita rindukan. Istimewa saya sebagai ketua bidang pemuda yang ada di wilayah Buli Kota dan Selatan ini tentu punya sebuah harapan bahwa kalau bisa kita pemuda yang ada di wilayah Buli Kota Selatan ini harus punya komitmen yang sama gitu. Walaupun tong berbeda-beda tapi kita tetap satu, itu maksudnya. Yang berikut lagi bahwa untuk keberadaan kita yang ada di Buli Kota ini, saya berharap kita orang juga dalam tahun ini menghadapi momen politik lagi, momen pilkada. Karena itu marilah kita menjaga sebuah keamanan dengan baik, menjaga tali persaudaraan kita dengan teman-teman kita yang ada di sebelah ini, supaya momentum politik ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga kita juga marah dengan isu-isu yang juga tadi sudah disampaikan melalui firman Tuhan tadi. Berharapnya kesehatan itu penting dan berdoa itu juga penting dalam menghadapi segala hal, supaya kita juga terhindar dari apa yang menjadi isu global di saat ini. Yang berikut lagi untuk informasi saya, gabungan yang berikut lagi di Jemaat Ebenezer Bogorino, orang balik ke bandara, ke kompleks untuk menjadi tuan dan nyonya rumah di hari ini. Seterusnya soal pengaturan di dalam itu nanti teman-teman yang mengatur. Walaupun tong jarang bertemu, tapi paling tidak kalau aku dapat di mana-mana itu bagaimana dan seterusnya, selamat pagi dan seterusnya. Itu penting, tidak perlu memberikan doi dan seterusnya, tapi sapaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan di kesempatan ini saya minta kesediaan untuk memberikan sambutan di ibadah gabungan pemuda di saat ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua kepada Sekretaris Umum Sinode, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Koordinator yang saya kasihi, teman-teman ketua BPJ dan ketua jemaat, Bapak yang punya hajatan ini, Korbit Pemuda Wilayah Buli Kota Selatan, yang saya hormati, teman-teman Majelis Jemaat yang juga berkesempatan hadir, pengurus di tingkat jemaat, pemuda, dan saudara-saudara adik-adik pemuda di wilayah ini yang hari ini dengan semangat dan rasa persaudaraan boleh berjumpa di sini. Saya ketika mendapat kesempatan untuk menyampaikan sambutan ingat 20 tahun yang lalu ketika jadi ketua pemuda tingkat wilayah di Korotea Utara, setelah jadi sekretaris pemuda wilayah di Oba.
Ini catatan awal saya karena saya ingat momen-momen itu. Dan karena itu di awal penyampaian ini saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Allah untuk setiap kesempatan indah yang Tuhan izinkan terjadi. Secara khusus hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara di wilayah ini. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik pemuda, kalau hari ini saya boleh berjumpa dan berbagi, nanti sebentar ada beberapa catatan khusus yang saya sudah siapkan untuk saudara-saudara. Tapi lewat sambutan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, generasi muda di abad ini sangat jauh berbeda. Cara berpikirnya, samanya, dan bahkan iramanya. Walaupun mungkin juga ada yang bilang iramanya sama saja. Saya menyebut sangat berbeda karena saudara-saudara yang hidup di zaman sekarang punya satu zaman yang atau yang sudah sekarang harus sedikit berpikir dan bertindak milenial. Kalau tidak nanti stres sendiri. Apalagi kalau terlalu apa-apaan itu terketemu. Kau duduk tinggal sama yang cuma fatwa pasar apa itu terlalu dapat dengan generasi di abad ini. Walaupun memang itu sudah gayanya generasi muda, tetapi generasi muda di abad ini juga harus hati-hati didampingi. Saya sengaja menyebutkan sama ini karena ada satu hal yang cukup mendominasi. Orang di Puli ini kan masuk kategori masyarakat atau orang-orang yang hidup di situ. Dengan membahasakan lebih sederhana, orang yang ada di sekitar perusahaan, orang gaya hidup juga ikutan. Saya tidak bermaksud mengatakan kalau begitu besok orang demo supaya perusahaan kita dari sini, bukan soal itu. Tetapi yang ingin saya tegaskan saudara-saudara adalah bahwa gaya yang satu ini sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun abad ini sangat membutuhkan, memang ada kecenderungan berbeda. Apakah egois itu dia sama persis dengan individualis? Sebetulnya itu buah. Jadi misalnya dalam kompetisi untuk bersaing di tengah-tengah dunia yang sangat maju, mau tidak mau kepentingan orang yang harus dikedepankan. Dan pada saat mengedepankan kepentingan kita, maka harus mengorbankan orang lain. Itulah gaya hidup di abad ini. Saya sewaktu-waktu juga berusaha jangan stres kalau aku tabrak dengan anak-anak. Memang orang dididik sepertinya begitu. Kalau terlalu ramah atau terlalu sopan nanti ketinggalan. Nanti kelihatannya kurang keren. Kayak pemudanya begini. Ini yang patut saya dan saudara-saudara waspadai ketika kita mendapat kesempatan hidup di abad ini. Saya tak tahu nanti satu waktu 10-50 tahun mendatang ada satu gaya hidup lagi. Kalau tadi saya bilang 20 tahun atau 30 tahun lalu apa beda dengan sekarang, nanti 50 tahun ada satu gaya hidup lagi. Dan orang belum bisa membayangkan gaya hidup macam apa. Tapi yang sekarang lagi hidup dan terus mewarnai dan juga sekaligus membentuk paham saudara-saudara adalah itu. Sedikit individualis karena sebenarnya ditolong atau ditopang dengan fasilitas yang lengkap. Coba perhatikan saudara pegang HP. Kalau semangat itu HP orang beri kanan terobosan, itu biar orang mati beri kanan terobosan sampai dapat tabrak itu tidak ada urusan. Coba lihat kalau di jalan mau berjalan bawa dia tabrak itu tidak ada urusan karena ini lagi di HP. Jadi fasilitas itu menopang orang itu semakin individualis. Ikut tompi diri saja. Ketik terus begitu. Coba duduknya di mana begitu? Kalau semangat HP begitu. Jadi dari pahamnya sudah berkembang didukung dengan fasilitas atau sarana penunjang untuk harus konsen pada diri dan kepentingan. Nah, kalau saya menyampaikan ini nanti ada yang bertanya begini, Pak Pendeta kalau begitu orang mau bagaimana macam ini hidup ini? Jawabannya nanti sebentar saya akan kasih tunjuk di materi.
saya menyampaikan pengantarnya dalam sambutan ini bahwa beriman itu bukan berarti harus mencabut diri dari eksistensi keberadaan kita sebagai orang Sangir, orang Buli, orang Ambon, orang Ahor itu. Tidak boleh. Bahwa ada hal yang harus diperbaiki, tetapi kalau boleh saya beriman sebagai orang Buli. Bagaimana cara saya beriman? Sebentar akan diskusi dalam catatan-catatan saya. Dari saudara-saudara pemuda dalam semangat kebersamaan kali ini, saya sebenarnya ada yang bilang, Pak Sukung, komunitas ini terlalu kecil. Tidak, bagi saya bukan soal bergengsinya sebuah acara, tapi di mana ada 1-2 orang dan saya mendapat informasi dan saya tidak punya agenda, saya akan hadir. Saya kemarin ketika saya menyampaikan materi di Kemaraya di Beda, mungkin yang di kota selatan cuma tinggal beberapa orang saja. Dan itu tema yang disiapkan oleh waktu itu oleh Bintang Pemuda Timur Sungai. Dan hari ini dalam kesempatan yang indah ini, lewat sambutan awal saya menyebut ini pengantar masuk pada materi, saya berharap saudara-saudara terus akan tetap bersemangat dalam keberadaan diri. Tidak boleh semangat karena ada faktor-faktor di luar X terlalu. Nanti kalau semangat kalau ada orang yang pukul dulu, atau semangat kalau ada minuman masuk dulu, semangat kalau itu masuk dan seterusnya, itu semangat yang harus disingkirkan dan seterusnya. Hari ini saya mengajak juga teman-teman ketua jemaat yang pada kesempatan hadir maupun di pendeta jemaat. Dalam momen seperti ini, jika tidak ada halangan atau tidak ada agenda-agenda penting, dengan sedikit harus memberi penegasan. Tidak boleh membiarkan generasi ini harus mendampingi mereka kalau tidak ada agenda jemaat. Karena di beberapa kesempatan ketika saya menghadiri baik kaum bapak, pemuda dan seterusnya kegiatan, itu pengurus-pengurus sendiri tidak ada urusan dengan ketua jemaat dan majelis. Ini bahaya. Apalagi ini mendampingi generasi muda. Ketua jemaat, pendeta jemaat, majelis jemaat, jika tidak ada agenda di jemaat, harus siap mendampingi. Kalau ada agenda itu tidak bisa paksakan karena ada kesibukan. Jadi penegasan saya adalah perhatian penuh kepada generasi ini, karena mereka inilah yang akan mengganti kita. Remaja, sekolah minggu, remaja, pemuda ketika tidak siap rusak, maka jangan lupa bahwa akan kita tua yang menjadi kaum bapak dan kaum wanita. Dan sampai sekarang pergumulan yang sangat berat di bidang tingkat sinode sampai di jemaat-jemaat adalah bidang kaum bapak selalu menjadi kiamat. Tetapi saya tidak perlu marah karena sebenarnya dari sini kita mulai. Kalau dari pemuda mulai pemalas, apalagi kaum bapak supaya sibuk lagi, supaya agenda dan seterusnya, maka selesailah. Atau lengkaplah penderitaan kita menghadapi bidang yang satu ini. Jadi bapak, saudara, adik-adik pemuda yang saya hormati, momen-momen seperti ini tadi ketua bidang pemuda sudah memberi penegasan soal hal-hal yang sifatnya umum. Kalau bicara A harus bikin A, kalau bersepakat harus bikin kegiatan, bikin. Itu di semua hal. Kalau kita bicara tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang firman, itu bukan bicara di awan-awan. Kita bicara sesuatu yang real. Kalau hari ini orang jujur, orang setia, orang tekun, orang loyal, jadi dia sudah. Bukan nanti corona berdoa rajin berdoanya, bukan soal itu. Itu bolak-balik berdoa kita tidak ada apa-apa. Dan ini saya mau bilang, pelanggaran itu bukan terjadi di awal-awal, pelanggaran terjadi dalam hidup hari-hari. Dan tadi firman mengingatkan bahwa Goliat dan Daud itu bukan berperang di awan-awan, tapi perang dalam kondisi real. Mereka berhadapan dengan segala persiapan dan paham-paham kemanusiaan.
Dan kalau kita ingin menang dan mau dipuji oleh Tuhan dan dimuliakan bersama-sama dengan Dia, hari-hari itu tidak perlu pikir nanti di sini adil. Kalau di gereja ini kan pas saudara adil sekali, berdoa, bernyanyi, kuat. Tapi yang mau diuji itu di luar sana. Apakah yang berdoa berkata-kata di sini itu akan nampak di luar? Nanti dong cek. Apalagi kalau di sini besok kacau, nampak di luar lagi. Itu lebih rusak. Ini sedikit catatan-catatan tegas dalam kesempatan ini sebagai kakak ya. Kalau saya menyebut di wilayah sebagai kakak-kakak. Saya lahir dan dibesarkan di sini, sehingga tentu secara pribadi saya punya dua ya, beban sekaligus beban sebagai pimpinan gereja sekaligus beban sebagai orang kampung. Ya, kalau boleh generasi ini bertumbuh, jangan terlalu banyak rusak. Nanti kalau dalam kesempatan itu mudah boleh pikir sebagai jemaat itu ancur sekali itu Pak Seko. Bila bagaimana kalau dalam faktanya begitu? Tapi sampai sekarang saya baru dapat informasi itu. Mudah-mudahan itu tidak akan muncul. Selalu akan orang dengar, wah, pemuda mau lama menyanyi itu kagak memang. Aduh, saya berbunga-bunga. Menyebut bully terhadap, walaupun itu terlalu emosional kan, mungkin terlalu memberi penekanan pada hal-hal yang sedikit pribadi. Tapi itu menjadi bagian. Yang berikut Bapak Saudara, soal yang satu paling terakhir ini yang tadi disinggung dalam khotbah, virus corona, seterusnya, orang harus beriman dengan logika. Tidak boleh hanya beriman, tetapi juga dengan logika. Logika yang sekarang harus kita orang pertahankan dan perjuangkan adalah jaga kebersihan logikanya. Beriman sudah pasti membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi kalau hubungan sudah bagus, lalu lingkungan jadi kotor, kurang bersih dan seterusnya, atau mungkin juga ditambah dengan baku campur antara iman dengan logika, mulai tidak beres semua. Ketika pemerintah desa mengatur supaya orang bakti kebersihan lingkungan, pemuda masuk lari di kanan. Tidak ada urusan dengan soal lingkungan. Wah, ini pemuda gereja macam apa lagi? Sudah kalau yang sekolah itu lain cerita. Tapi kalau ada di situ harus. Itu orang beriman dengan logika. Soal instruksi-instruksi berhubungan dengan jaga jarak dan seterusnya, itu urusan pemerintah kepada kita. Kalau mereka sudah berfatwa menyesuaikan. Tetapi sampai hari ini orang BPS belum mengeluarkan semacam instruksi. Ikutan dengan itu, bukan karena orang pandang enteng, bukan soal itu. Ada langkah-langkah selanjutnya. Memang kami sudah mendapat kritikan bahwa kenapa BPS lambat sekali. Kami memulai dengan, mungkin besok sudah akan dibaca surat penggembalaan dan juga himbauan. Dan karena ini berkaitan dengan soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana menangkap banyak hal, termasuk soal kesehatan, maka generasi ini akan bertumbuh secara baik dan segar, juga harus memberi perhatian seperti ini. Baik saudara-saudara, dalam kesempatan sambutan ini beberapa catatan penting yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara, baik itu berhubungan dengan kebersamaan kita di wilayah ini dalam semangat, bahkan sampai pada menghadapi berbagai dinamika dan masalah-masalah. Menghadapi perusahaan tadi saya sudah sebut, menghadapi corona saya sudah menyebut. Terakhir saya sudah bilang ke beberapa teman pemuda, kalau sampai di belakang bully itu dibongkar, itu pertarungan harga diri. Dan mudah-mudahan saudara-saudara, saya hari ini tidak memprovokasi supaya besok demonstrasi, tapi dapat informasi pada yang terakhir, semua peralatan telah dicabut. Karena itu juga bagian dari corona kecil yang akan menimpa wilayah ini. Itu corona kecil dalam bentuk yang lain. Kalau wilayah sudah izinkan dibongkar, maka apa yang akan terjadi walau-walau. Dan kita bersyukur proses itu berhubungan dengan
pihak investor mereka juga mungkin sudah kewalahan menghadapi tantangan dan juga demo-demo dan akhirnya mungkin ada pemuda tidak terlalu diikuti secara baik, tapi ini perjuangannya cukup serius dari beberapa generasi dan berharap saudara-saudara juga punya memiliki semangat yang sama, karena jadi pemuda itu harus peka terhadap berbagai persoalan-persoalan sosial, karena nanti ada waktu saudara akan ada di situ akan berkumpul dengan itu. Jadi generasi muda harus punya integritas, termasuk juga dalam menghadapi hal-hal semacam itu, karena dampaknya besar sekali kalau kemudian walaupun orang ini sudah gagal dalam pengertian karena kiri kanan langsung bongkar, toh ada yang bilang kalau begitu dulu Vicky apa pun terlarang untuk bongkar kiri kanan ini. Jangan begitu kalau dalam sepak bola, kenapa terlarang? Gara-gara itu sampai ada masalah kiri kanan. Tapi semuanya sudah terjadi. Namun satu bagian kecil yang harus kita terus diberi perhatian, karena ini juga menyangkut dengan keselamatan kita juga ya. Dia bukan corona, tetapi sama saja dampaknya kepada saya dan saudara. Ibu bapak saudara, demikian beberapa catatan menyambut suasana sukacita saudara-saudara hari ini, melangsungkan pada gabungan pemuda Singlaya. Saya meresponnya dengan cukup positif dan tentu mendukung semua hal yang diatur kiranya juga tetap hubungan bersama-sama dengan teman-teman pendeta Ibu Korwil yang terus eksis di wilayah. Demikian, terima kasih, Tuhan menolong dan berkati. Shalom. Terima kasih atas sambutannya. Sekarang kita beralih pada acara yang keempat, yaitu ucapan terima kasih dari tuan rumah. Waktu dan tempat kepada tuan rumah dipersilakan. Shalom. Diucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi yang sempat hadir pada gabungan yang diselenggarakan di Cumbalit di saat ini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Sinode dan Ibu Korwil dan pendeta-pendeta juga yang hadir di saat ini. Sekalian rekan pemuda yang hadir di saat ini. Patut puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang mempunyai hidup ini, sehingga tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, acara gabungan di saat ini kita tidak bisa jalankan itu secara baik tanpa campur tangannya. Kami dari pemuda Conggalit mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pemuda yang hadir di saat ini, sehingga acara yang sudah kami lewati dalam ibadah ini sekalian jemaat kota, dan kami juga di saat ini akan dilangsungkan dengan acara seminar. Jadi diharapkan kepada teman-teman atau rekan-rekan pemuda jangan dulu berpisah di tempat ini, sehingga acara yang kami akan laksanakan di saat ini terkait dengan seminar boleh kita ikuti bersama dan bisa dipahami, karena ini menjadi proses pembinaan iman dalam gereja.